Dari dokter di Jepang, dokter namanya Yoshinori Ohzumi, menemukan bahwa orang yang melaparkan perutnya selama 8 sampai 16 jam sehari akan ada enzim, ya kayak obat ini. Itulah kuasa Allah. Kuasa Allah kita mengobati diri sendiri. Jadi berkah tadi itu, Syahrun Mubarak itu bulan penuh berkah, bulan penuh pengobatan minimal bagi kita. Kita semua tahu buah semangka. Buah semangka itu ketika panen di musim panas, apa bedanya dengan semangka yang panen di musim penghujan? Coba, semangka yang panen di musim panas manis, ya manis. Semangka yang tumbuh di musim penghujan anyep atau kurang manis, ya anyep. Nah, bahasa kita anyep, tidak ada manisnya. Apa sebab? Kita panjatkan segala puja bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahwa sampai hari ini tanggal 12 ya, 12 Ramadan ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, masih diberi kesehatan lahir dan batin. Alhamdulillah, sehingga kita semua bisa menunaikan ibadah-ibadah Ramadan, terutama puasa Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita yang sudah kita jalani dan yang masih akan kita hadapi senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, ini pertiga kedua sudah mulai kita masuki. Sepertiga pertama sudah tuntas kita lakukan. Kita sudah masuk pada pertiga kedua tanggal 12 bulan Ramadan. Biasanya kalau sudah masuk tanggal menjelang pertengahan itu berat badan kita sudah mulai turun. Apakah para bapak, para ibu mengecek berat badan masing-masing? Nah, kalau belum, coba mulai dicek. Kalau saya selalu siap timbangan di dekat meja makan. Artinya saya selalu ngontrol. Ya, ini alhamdulillah sudah berkurang 2 kilo setelah 10 hari, 12 hari kita berpuasa. Sangat signifikan, sangat pengaruh pada berat badan kita. Sabuk-sabuk, lubang sabuk mesti sudah mulai maju. Kalau ada yang lubang sabuk malah mundur, itu puasanya perlu dipertanyakan ini. Ini puasa kok tambah gendut, ini bagaimana nalarnya? Ini harus waspada. Kalau lubangnya tetap saja, ini harus sudah mulai refleksi ini. Apalagi lubangnya malah mundur. Wah, jangan sampai terjadi ini. Ibaratnya sekarang ini kita lagi berobat. Puasa Ramadan ini di samping bernilai ibadah, ritual peribadahan, juga bernilai pengobatan. Karena sumu tahsihu, berpuasalah kamu semua akan sehat. Nah, pencernaan kita ini selama setahun ini, kalau saya gini nggak apa-apa ya, karena agak mulut ini gerak-gerak terus ini. Ya. Pencernaan kita ini selama 365 hari non-stop. Menurut ilmu pencernaan, ya kita bacalah ilmu-ilmu di biologi, ilmu medis kita baca juga. Kalau tidak puasa Ramadan, pencernaan kita itu mencerna makanan 8 jam setelah makan. Coba kita bayangkan, jam 7 pagi kita sarapan. Kalau ditambah 8 jam, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 sore baru selesai mencerna makanan sarapan pagi.
Tapi belum sampai jam 3 sore, jam 12 sudah terasa lapar, makan siang. Datang lagi stok baru. 12 makan siang tambah 8 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 malam. Yang kita makan jam 12 siang, hari-hari di luar Ramadan, itu jam 8 malam nanti baru selesai mencerna. Nyatanya belum sampai jam 8 malam, setelah maghrib, jam 6 atau jam setengah 7, kita sudah makan malam. Waduh, berarti selesai kira-kira kalau jam 7 tambah 8, jam 2 malam. Jam 2 malam baru selesai. Begitu terus selama 365 hari. Protes. Kalau perut itu bisa protes, bengok sebenarnya itu. Teriak pada kita itu. Stok yang lama belum habis kok sudah datang lagi. Tidak gendut bagaimana kita ini? Kalau tidak kontrol, kita tidak check and recheck, over gula darah, over kolesterol, over asam urat. Lama-lama karena ini ngendon terus, semua over terus, ya sudah. Protesnya perut pencernaan kita jadilah penyakit gula darah, jadilah penyakit lama-lama merembet ke jantung dan sebagainya. Naudzubillah. Dan mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Maka sekarang ini Ramadan ini pencernaan kita free. Ini kegirangan pencernaan kita itu. Kalau sahurnya jam 3 pagi sebelum subuh, habis itu jam coba 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jam 11 siang sudah selesai. Setelah itu free. Buka kita jam setengah 6. Mulai jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jam. Pencernaan kita istirahat selama 7 jam. Selama 30 hari atau 29 atau 30 hari Ramadan. Senang perut kita ini. Jadi perut kita ini ibaratnya sekarang menyanyi-nyanyi selama Ramadan. Alhamdulillah. Maka Ramadan itu benar-benar syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Bagi siapa berkah itu? Minimal bagi kita. Minimal itu. Syukur bagi kalau mau sedekah, mau beri infak. Di samping perut kita mendapat berkahnya Ramadan, bisa tidur sehari berapa tadi? 7 jam istirahatnya. Bisa tidur selama sebulan, luar biasa. Maka ketika perut kita, pencernaan kita istirahat itu, kalau siang hari jam 12, jam 1 siang rasanya sangat lapar sekali, ruas-ruas ya, seperti ditarik-tarik perut kita rasanya. Itu sebenarnya menurut ilmu medis itu ada enzim. Jadi menurut dokter di Jepang itu, orang yang melaparkan perutnya antara 8 sampai 16 jam sehari, ya kayak kita berpuasa ini 13 jam ya, kita puasa 13 jam, maka di perutnya itu akan ada enzim yang akan membersihkan sel-sel mati, sel-sel rusak, bibit-bibit kanker di pencernaan kita. Karena kalau itu menjadi kanker, menyebar, wah bahaya sekali. Apalagi kalau masuk ke darah, kanker darah, naudzubillah. Nah, benih-benih kanker itulah yang dibunuh, dibersihkan oleh enzim yang namanya enzim autophagy. Ini temuan dari dokter di Jepang, dokter namanya Yoshinori Ohzumi, menemukan bahwa orang yang melaparkan perutnya selama 8 sampai 16 jam sehari akan ada enzim, ya kayak obat ini. Itulah kuasa Allah. Kuasa Allah kita mengobati diri sendiri. Jadi berkah tadi itu, syahrun mubarak itu bulan penuh berkah, bulan penuh pengobatan minimal bagi kita sendiri. Nah, dampaknya
Sarung mulai kendor. Ya kalau sarung mesti, kalau kendor bahaya ya. Kalau sarung kendor jatuh nanti. Ya, celana yang tadinya seret sesek sekarang sudah mulai cukup lagi. Sabuk, lubang sabuk mulai maju. Berat badan mulai turun. Ini saya kira bentuk-bentuk atau indikasi dari Syahrul Mubarak tadi. Nah, para jamaah, itu satu sisi. Saya ambil contoh. Kita semua tahu buah semangka. Buah semangka itu ketika panen di musim panas, apa bedanya dengan semangka yang panen di musim penghujan? Coba. Semangka yang panen di musim panas manis, ya manis. Semangka yang tumbuh di musim penghujan anyep atau kurang manis, ya anyep, nah, bahasa kita anyep, tidak ada manisnya. Apa sebab? Sebab semangka itu tidak memakan sari-sari makanan yang ada di tanah. Yang banyak diserap langsung air hujan itu. Air hujan itu langsung diserap. Sari-sari makanannya tinggal di tanah, tidak terserap. Dampaknya semangkanya tidak manis karena kurang lengkap, sari-sari tanahnya kurang lengkap. Coba semangka yang tumbuh di musim kemarau, tantangannya luar biasa. Semangka itu kepanasan, di tengah sawah kepanasan, tidak ada air. Coba kalau kita bayangkan, tidak ada air, sementara dia harus menghasilkan air. Loh, otak kita mikir bagaimana itu? Semangka harus menghasilkan air, tapi dia sendiri tidak kena air. Justru karena tantangannya sebegitu kuatnya, akhirnya semangka bisa tumbuh dengan subur, dengan kadar yang cukup, sehingga semangka rasanya manis. Itulah tantangan semangka berpuasa. Kayak kita yang berpuasa juga begitu. Secara fisik kita tertantang, lapar, ngelih, ya lemes. Kita menyadari kalau itu kita tidak sadar bahwa itu adalah ujian dari Allah, maka rasanya kita sudah mukel gitu. Karena kita sadar bahwa itu adalah ujian Allah. Di Al-Baqarah 155, ya Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh aku akan menguji kamu semua dengan rasa takut. Pertama, adanya rasa takut itu ujian dari Allah. Takut akan kena penyakit corona, naudzubillah. Takut akan usahanya pailit, takut akan perdagangannya rugi, dan sebagainya dan sebagainya. Itu ujian dari Allah. Yang kedua, wal ju'i, rasa lapar. Jadi rasa lapar itu karena kita berpuasa, itu juga bagian dari ujian teskis gitu ya, ujian atau teskis dari Allah. Apakah kita semua tetap wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira wahai Muhammad orang-orang yang tetap bersabar. Ya, kalau kita tetap bersabar dalam berpuasa, yakinlah bahwa puasa kita akan berbuah seperti buah semangka yang sabar tadi itu. Buah semangka yang sabar, menahan panas, menahan dahaga, tapi justru bisa melahirkan air, kandungan semangka yang manis dan lezat bagi kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Itu satu sisi. Nah, yang kedua, karena kita sudah masuk pada pertiga yang kedua, hampir pertengahan, kata Nabi, awwalu Ramadan rahmah, wa awsatuha maghfirah, wa akhiruha itqun minannar. Jadi yang tengah pertamanya rahmat, yang tengahnya adalah maghfirah, akhirnya penuh dengan
akhirnya terbebas dari api neraka. Kita sudah memasuki pertengahan, artinya kita hendaknya semakin kencang mendekat pada Allah, berdoa pada Allah, terutama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syahrul ghufran, Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan, panennya ampunan dari bulan Ramadan ini. Kalau kita tidak memanfaatkan untuk memperbanyak minta ampun, kita akan termasuk orang-orang yang rugi, ditinggalkan Ramadan, tapi ampunan dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan belum pula diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mari dilihat di ayat At-Tahrim ayat 8. Saya potong aja. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semua kepada Allah taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. At-Tahrim ayat 8. Ya, ini monggo nanti kita sudah menjelang pertengahan ini, kita semakin mendekat pada Allah, semakin memperbanyak mohon ampun pada Allah, agar kita nanti keluar dari Ramadan termasuk orang-orang yang menang. Ya, termasuk orang-orang yang menang melawan hawa nafsu kita, bukan melawan siapa-siapa, menang terhadap hawa nafsu kita sendiri, termasuk nafsu makan, nafsu minum, dan nafsu-nafsu yang lain. Sehingga dikala hari raya datang, kita ucapkan minal aidin wal faizin. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wastaghfirullahal-ladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.